Halo bos-bos, balik lagi, ketemu lagi bersama Om Jin. Nah, sekarang Om Jin mau tunjukkan salah satu permainan sulap mentalis yang bisa dilakukan untuk panggung. Ya, kali ini Om Jin menyediakan sebuah prediksi yang ditutup dengan kain, dan nanti di sini ada beberapa pilihan yang nanti akan dipilih oleh penonton, dan saya minta satu orang penonton untuk bergabung dengan saya. Nah, silakan Anda. Ya, di sini ada empat ya, ada empat kertas karton ya. Sekarang saya minta Anda untuk telunjuk Anda seperti ini ya. Anda tunjuk satu, ya dorong, ya kemudian tunjuk satu lagi, dorong. Nah, tinggal sisa dua. Ya, sekarang kasih saya satu. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin ya? Yakin. Oke, ini Anda pegang dulu ya. Dan ini kita eliminasi dari diantara ini yang Anda kasih ini kan, yang Anda kasih ke saya ini kan. Iya. Ya. Oke. Dan dari tiga ini yang tidak diambil, yang tidak terpilih adalah yang pertama adalah tokoh ilmuwan dunia. Oke, kemudian tadi yang dieliminasi adalah cabang olahraga favorit, dan kemudian di antara dua tadi akhirnya dipilih satu adalah nama tempat wisata favorit. Nah, jadi misalnya Anda mungkin memilih tempat wisata favorit, misalnya Menara Eiffel gitu misalnya. Iya. Kemungkinan di sini adalah patung miniatur Menara Eiffel ya misalnya. Kemudian cabang olahraga favorit, misalnya Anda memilih golf misalnya. Iya. Mungkin di situ ada miniatur stick golf atau apalah ya gitu ya, atau mungkin salah satu salah satu patung yang menunjukkan bahwa itu adalah salah satu cabang olahraga. Kemudian ada tokoh ilmuwan dunia, misalnya Albert Einstein ya. Mungkin bisa saja ini adalah salah satu miniaturnya dan lain sebagainya. Nah, yang Anda pilih adalah nama penyanyi terkenal. Nah, ini yang Anda pilih. Nah, sekarang saya ingin Anda memikirkan ini. Sudah? Oke. Nah, sekarang Anda pikirkan ya karakter ini. Apakah ini sangat terkenal sekali yang ada di pikiran Anda? Oke, terkenal. Sangat terkenal. Kemudian bagaimana karakternya? Apakah dia melankolis? Apakah dia seorang rocker? Atau apakah dia atraktif atau seperti apa? Ya, atraktif. Oke, ya. Dan untuk pertama kalinya ya, siapa nama penyanyi yang Anda pikirkan yang terkenal itu tadi? Coba sebutkan sekarang. Freddie Mercury. Freddie Mercury. Berarti ini adalah salah satu vokalis grup band yang terkenal, yaitu Queen. Betul ya? Iya, vokalis Queen. Nah, oke. Nah, sekarang pelan-pelan kainnya dibuka. Dan itu adalah tokoh yang Anda pikirkan, yaitu Freddie Mercury. Dan tidak hanya itu, ya. Freddie Mercury kumisnya kayak gini bukan? Bukan. Nah, mungkin gini. Freddie Mercury kira-kira kumisnya seperti ini. Oke. Terima kasih sudah bergabung. Oke. Ya, bos-bos, jangan lupa setelah ini kita akan tutorialkan permainan ini. Jangan kemana-mana, tapi sebelumnya jangan lupa PSBB, pencet subscribe, bos-bos. Ya, bos-bos, terima kasih sudah like and subscribe. Dan sekarang waktunya tutorialnya. Nah, bos-bos, kali ini saya akan mengajarkan sulap mentalis yang betul-betul Anda bisa lakukan, ya, bahkan on the spot sekalipun. Dan ini adalah sulap yang preparation ya, atau persiapannya tidak membutuhkan yang terlalu ribet, ya. Dan tergantung nanti prediksi apa yang mau Anda siapkan. Dan ini adalah permainan mentalis yang konsepnya sangat simpel sekali dan Anda bisa lakukan kapanpun dan dimanapun. Ya, di sini Anda hanya perlu mempersiapkan 4 kertas seperti ini, terserah mau Anda tulis apa saja di sini. Nah, kali ini saya akan menyiapkan sebuah prediksi, yaitu di sini adalah Freddie Mercury ya, patung Freddie Mercury. Nah, misalnya Anda punya apapun ya, prediksi apapun, misalnya patung-patungan Menara Eiffel atau apa, itu terserah Anda. Nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya mengarahkan
pikiran penonton kita untuk memikirkan contohnya Freddie Mercury. Nah, ini kembali kita tutup dulu ya. Jadi ini patungnya harus ditutup sebagai prediksi. Ini sebagai contoh. Anda mungkin bisa melakukan variasi yang lain, misalnya nanti tiba-tiba ada impersonatornya Freddie Mercury tiba-tiba muncul atau apa gitu, tiba-tiba ada memunculkan CD albumnya Queen misalnya kayak gitu, apapun itu bisa. Nah, untuk kali ini saya memberikan contoh, saya menyiapkan patung Freddie Mercury pada saat Live Aid ya. Jadi pada saat dia konser Live Aid ya, yang terkenal sekali ya. Bahkan filmnya juga ada ya. Nah, di sini nanti penonton akan memilih nama penyanyi terkenal. Ya, pertanyaannya mungkin yang ada di dalam pikiran Anda, bagaimana caranya dia akan memikirkan Freddie Mercury nanti. Nah, yang penting yang langkah pertama, kita akan mengarahkan penonton untuk memilih kertas yang tulisannya nama penyanyi terkenal. Nah, kertas ini diletakkan di posisi nomor 3. Ya, jadi model posisi bertangga gini, nomor 3, 1, 2, 3, 4. Nah, ada beberapa kemungkinan, bos-bos. Ya, ketika penonton maju, saya akan minta tunjuk satu. Ya, kebanyakan sebenarnya secara psikologis yang ditunjuk adalah nomor 3. Biasanya seperti itu. Nah, tapi biasanya kadang-kadang itu tidak terjadi. Nah, seperti yang saya lakukan pada penonton saya tadi, dia tidak langsung memilih yang nomor 3. Kalau langsung memilih nomor 3 berarti eksekusi selesai. Ini yang dipilih, nama penyanyi terkenal. Tapi misalnya yang dipilih bukan nomor 3. Misalnya tadi yang dipilih, coba tunjuk satu, ya, kita minta majukan. Ya, ternyata bukan nomor 3 karena bukan itu yang kita target. Nah, masih ada 3. Nah, saat ini kita menggunakan sistem Pateo, ya, PATEO, ya, Pateo. Pateo itu adalah salah satu metode yang dilakukan untuk sulap mentalis, ya, dan sulap mentalism, dan itu sangat basic sekali, yaitu pick any two, eliminate one, ya, Pateo, pick any two, eliminate one. Misalnya dia pick any two, ya, contoh ini yang kita target ini ya, contoh yang kita target ini, misalnya contoh, ya, misalnya ketika dia pick any two ini, kemudian pilihan yang kedua ini, nah, nanti kita akan meminta, oke, satu kasih ke saya, misalnya dia kasih ke saya yang ini, oke, kita eliminasi yang ini. Kita nggak perlu bilang di awal, jadi kita bilangnya oke, kita eliminasi yang ini, dan yang terakhir di antara dari dua yang Anda pilih adalah ini. Oke, paham ya? Misalnya dari 2 gini, oke, dia majukan 2 ini, ya, kasih saya 1, ternyata yang dikasih eliminate one-nya ini 1, ya, ini yang kita pakai langsung. Paham ya? Kemungkinan kedua. Kemungkinan yang ketiga, misalnya pick any two, seperti yang dilakukan penonton saya tadi. Dia memilih ini dan ini. Nah, kita langsung bilang oke, tinggal 2. Ya, tinggal 2. Nah, sekarang dari antara 2 ini, kasihkan saya 1. Nah, kasihkan saya 1, kebetulan tadi dia ngasihkan saya yang ini, ya sudah, kita pakai yang ini, ya. Dan ini nggak kita pakai, gitu ya. Dan kemudian misalnya dari 2 ini yang dia bilang oke, kasih saya 1. Nah, kalau dia kasih yang ini berarti oke, sudah, berarti ini yang tersisa. Langsung kita bilang gitu. Intinya teknik ini memudahkan kita mengarahkan untuk pilihan mana di antara 4 ya, atau 5 dan lain sebagainya. Pokoknya intinya pick any two, eliminate one, dan itu bisa dilakukan bertahap ya. Nah, sebagai contoh ini adalah 4 pilihan. Pick any two-nya kebetulan tadi adalah ini. Nah, sekarang bagaimana jika pick any two-nya tadi adalah ini dan ini sama? Ya udah, tinggal dari 2 itu kita minta eliminasi 1. Mana? Kasih saya 1. Ya, kasih saya 1. Kalau kasih yang ini ya udah, ini nggak kita pakai, itu yang kita gunakan. Nah, kalau dia langsung eliminate yang ini, kasih saya 1. Oke, jadi ini yang Anda kasih ke saya, dan langsung eksekusinya itu. Nah, biasanya kalau misalnya secara psikologis ya, kadang-kadang penonton langsung milih yang nomor 3, biasanya kayak gitu ya. Biasanya kalau penonton langsung milih nomor 3 itu sangat beruntung sekali ya. Tapi jika tidak, nah itu tadi caranya, kita gunakan Pateo. Oke, sampai sini paham?
Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, tadi ya setelah kita memilih ya, intinya eh, kita akan memilih yang mana tadi? Ini ya, tadi nama penyanyi terkenal ya. Kita posisikan di tempat nomor 3 gini ya. Nah, ya pilih dua. Oke, misalnya kameramen tunjuk satu yang mana aja. Ya, kalau tunjuk yang ini berarti langsung kita pakai ya. Nama penyanyi terkenal. Oke, tunjuk. Misalnya kita kemungkinan lain, lanjutkan. Misalnya Anda pilih ini sama ini. Oke, di antara dua ini kasihkan saya satu. Ini kasih saya satu ya. Oke, berarti ini kita eliminasi dan yang tersisa adalah ini ya. Jadi saya mengulangi. Nah, kemudian bagaimana caranya agar dia memikirkan Freddie Mercury? Nah, kita kalau perhatikan saya dari awal tadi pegang tongkat ya. Dan ini sebenarnya adalah salah satu reason saya akan memberikan arahan untuk memikirkan Freddie Mercury. Nah, kalau Anda tidak memegang tongkat ya, Anda bisa menggunakan mikrofon. Mikrofon alasannya untuk menyembunyikan kertas ini. Nah, ya, jadi ini sudah saya siapkan Freddie Mercury. Nah, caranya ya kalau Anda perhatikan di video awal ya pada saat saya perform. Nah, kita tunjukkan. Jadi yang terpilih adalah nama penyanyi terkenal. Nah, kemudian sambil kita bilang, nah nanti Anda akan memikirkan ini. Nah, ya kertasnya kita balik, kemudian kertas kecilnya kita pindahkan ke sini. Ya, kita bilang ke penonton, oke, saya minta Anda memikirkan ini. Nah, bagi penonton yang nonton kita main, ya, karena tidak kelihatan ada tulisan kecil ini, Freddie Mercury ini, ya, seolah-olah penonton akan berpikir bebas, berpikir apa saja, ya. Padahal kita arahkan, oke, saya minta Anda memikirkan ini. Nah, karena penonton sudah lihat tulisan Freddie Mercury ini, ya, kemudian pertanyaannya kita ganti, ya. Apakah tokoh yang Anda pikirkan itu melankolis, ataukah atraktif, ataukah bagaimana, ya? Ya, itu sebenarnya hanya basa-basi. Supaya kesannya untuk penonton yang nonton kita akan menyelami karakternya yang akan dipikirkan seperti apa. Padahal kita di mata penonton yang kita ajak main itu kita minta dia memikirkan karakter tentang Freddie Mercury ini, gitu. Nah, kemudian setelah selesai, ya kertas ini kita tutup dengan kertas besarnya supaya tidak tampak bahwa ada kertas kecilnya. Setelah itu eksekusi selesai. Tinggal kita melakukan cara apapun untuk membuat revelation dari prediksi. Nah, jadi di sini adalah kelebihan dari permainan ini. Walaupun permainannya sederhana, tapi Anda akan mendapatkan kesan yang luar biasa dari penonton. Karena penonton akan berpikir bahwa Anda bisa menyediakan prediksi sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh penonton yang Anda ajak main secara acak tadi. Nah, padahal kita arahkan untuk memikirkan Freddie Mercury ya, seperti ini. Kemudian ya setelah kita letakkan di meja, kita minta dia untuk menyebutkan kan tadi ya. Oke, sekarang sebutkan dengan keras apa yang tokoh yang ada di pikiran Anda. Namanya siapa? Freddie Mercury. Oke. Karena dia sudah kita minta di awal tadi untuk saya minta Anda untuk memikirkan ini. Nah, itu tadi kuncinya. Nah, penonton akan berpikir, oh berarti adalah Freddie Mercury tadi muncul dari pilihan penonton tadi dari satu dari sekian banyak pilihan penyanyi terkenal. Itu efeknya di situ. Ya. Dan mereka tidak akan tahu bahwa kita mengarahkan spektator ya atau penonton yang maju tadi untuk memikirkan tokoh tadi ya. Seolah-olah tokohnya acak padahal kita arahkan. Paham ya? Kalau sudah paham sampai di sini, baru kita sekarang mau melakukan reveal-nya, terserah kita. Ya, seninya di situ. Ya. Kalau saya ya untuk gampangnya ya kita mengeluarkan ya di sini Anda buka sekarang. Dan itulah tokoh yang Anda pikirkan, yaitu Freddie Mercury. Nah, di sini bagi penonton yang diajak main, dia tidak akan merasa kita paksa untuk memilih Freddie Mercury misalnya. Nah, tokoh yang kita ajak main akan berpikir kok bisa ya saya memilih nama tokoh penyanyi terkenal. Ya, dan kok pesulapnya bisa memprediksi saya akan memikirkan nama penyanyi terkenal. Gitu. Paham ya maksud saya ya? Jadi buat
buat penonton tadi kita juga bermain sulap juga gitu. Ya, buat penonton kebanyakan itu lebih sulap lagi, lebih mentalis lagi, seolah-olah memikirkan satu di antara tokoh sekian banyak dan ternyata cocok dengan prediksinya. Jadi ada dua efek ya. Bagi penonton yang maju, dia seolah-olah merasa terlibat dengan permainan dan juga heran kok bisa ya saya memilih tokoh penyanyi terkenal, seandainya saya memilih yang lain berarti prediksinya akan salah, tapi ternyata prediksinya nama penyanyi terkenal. Itu tadi, secara psikologinya seperti itu. Ya, kalau ada kebingungan atau Anda mungkin galau dengan beberapa hal atau mungkin ada yang bingung bagaimana jika kayak begini kayak begitu. Nah, saya minta Anda untuk ketik pertanyaan di kolom komen ya, nanti kita akan jawab apapun pertanyaan Anda dan semoga permainan ini memberi manfaat untuk Anda ketika Anda akan bermain sulap tanpa harus ada persiapan. Ya, tergantung Anda harus menyiapkan prediksinya apa dulu, nanti itu lain-lainnya bisa diatur sesuai kebutuhan. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih sudah menonton video ini dan kita tunggu video-video yang lain ya. Nanti saya juga akan upload permainan-permainan yang lain ya di beberapa hari ke depan. Dan jangan lupa sebelum kita akhiri, tolong PSBB dulu ya. PSBB ya, pencet subscribe bos.